Oke teman-teman, di video sebelumnya kan Nabi sudah bahas nih, orang yang bertakwa itu bakalan dapat 4 poin, yang dimana kemuliaan, rezeki yang melimpah gitu kan, diberikan kasih sayang oleh Allah, dan setiap kita punya masalah, Allah akan berikan jalan keluarnya gitu. Nah sekarang kita tanya, kira-kira dari poin 4 tadi itu, adakah hal yang sudah Abi pernah rasakan dari 4 poin tadi? Berarti dia mengungkap pengalaman gitu ya. Ya betul. Ya sebenarnya kalau kita, tapi tidak bermaksud untuk unjuk ya atau baharbur. Ini hanya menginikan aja, menyampaikan saja, membuktikan kepada teman-teman bahwa janji Allah itu ada. Janji Allah itu luar biasa. Karena Allah menyuruh kita untuk tadi berpuasa supaya menjadi takwa. Ketika takwa kita dapat 4 berkel. Ya, pertama kalau kemuliaan mana alam, saya nggak mau menyatakan bahwa saya mulia, enggak. So itu mah Allah yang tahu. Ya. Tapi ini misalkan dari ketika kita mendapatkan kesulitan. Ya, hidup ini sebenarnya masalah. Kalau kita nggak mau ada masalah, ya jangan hidup. Itu pertama yang harus kita sadari. Ya. Jadi ketika kita punya masalah, apapun bentuknya, ketika kita sudah menyandarkan diri kepada Allah, bahkan sudah melakukan hal apa yang sudah biasa kita lakukan, terutama yang dianjurkan di bulan Ramadan, banyak sekali masalah-masalah kita Allah berikan jalan. Ya. Secara logika kita nggak mungkin ya bisa memenuhi menyelesaikan masalah itu. Tapi ternyata ketika kita menyandarkan diri kepada Allah, kita minta bantuan kepada Allah, terutama misalkan di bulan Ramadan, itu luar biasa. Ya, Allah berikan. Kalau saya rasakan waktu itu langsung. Saya meminta di bulan Ramadan terus dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah, bahkan setiap saat sepeda sholat wajib, sholat tarawih, segala macam pokoknya itu diselipkan memintanya. Dan di bulan Syawalnya Allah berikan ya. Jalan. Apakah jalannya dari mana? Ya itu nggak disangka-sangka juga sama kita gitu. Ya. Bahkan yang sifatnya dunia pun anak-anak sekalian itu yakin Allah nisong. Terkadang kita itu malu-malu gitu, meminta kepada Allah ya. Ketika kita punya masalah misalkan padahal masalahnya masalah dunia. Padahal Allah sangat mudah menyelesaikan masalah dunia itu. Ya. Sehingga yakin ketika masalah ini ada jalan buat saya pribadi ya, ketika masalah-masalah itu bertubi-tubi ternyata buktinya selesai, bahkan menjadi lebih baik gitu. Itu yang saya rasakan. Juga ketika rezeki dari yang tidak sangka-sangka itu juga sama ya. Kita sebenarnya nggak punya mungkin secara nilai untuk membangun bangunan yang begitu mahal dan sebagainya, tapi ternyata Allah berikan jalan, ada aja. Ya, dari mana? Ya tadi dari yang tidak disangka-sangka. Ya, min haitsu la yahtasib itu benar-benar bisa kita rasakan. Ya, waktu itu saya teringat ketika bangunan SMK secara keseluruhan oleh pihak bank itu dihitung gitu. Ya, dihitung. Ketika dihitung, ternyata nominalnya sudah luar biasa, asetnya miliaran gitu. Padahal saya nggak pernah terpikir sedikit pun dari dulu memiliki kalau hanya untuk misalkan gini, membangun saya punya uang sekian, dia dari mana gitu, nggak ada. Tapi ternyata Allah berikan jalan, kemudahan, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika kita membangun sekarang juga sedang membangun ruang ini ya, ruang multimedia nih, misalkan buat multifungsi lah ini. Studio ya? Bisa studio, bisa yang lainnya, itu kapasitas untuk sekitar mudah-mudahan bisa 200 orang. Ya, itu bisa juga gedung teater nantinya dan sebagainya, multifungsi. Apakah itu dapat bantuan dari pemerintah? Enggak. Dia dapat bantuan dari
Tapi buktinya ada aja gitu. Ya bahkan tentang pekerja yang kerja bangunan tuh semenjak berdiri Farhan sampai sekarang Batu gitu ya. gak pernah berhenti. Oh ya, ya. Terus Seperti sih karyawan beneran. karyawan tetap. Karyawan tetap. Nah itu kan semua ini karunia Allah, ya, bukan karena manusia. Kita berpegang teguh pada Allah. Ketika kita yakin akan kebesaran Allah, insya Allah kita akan dapat, ya. Nah maka dari itu momentum Ramadan ini harus benar-benar kita maksimalkan, ya, supaya mendapat apa? Dapat derajat takwa, ya. Ketika udah takwa mau udah cincai yang lain, Bud, ya. Apapun kehendak keinginan kita, insya Allah Allah berikan. Yang jelas nih bagi kita harus kita tanamkan dalam diri kita. Belum tentu yang kita anggap baik bagi Allah baik, dan belum tentu juga yang dianggap kita jelek bagi Allah itu jelek. Jadi kita berhusnuzon ketika tiba-tiba nih kita tertimpa musibah. Misalkan lagi jalan, ya, dari sini tiba-tiba misalkan jalan ke sana, kan di sana kembali itu ada lubangnya sebelum ditutup tuh. Ya. Dari lubang ternyata kita yang kena musibahnya, ya. Sehingga kita uring-uringan ketika terkena ini, akhirnya ini lubang di tengah jalan. Sampai kita marahin teman, marahin Pak Hadi, itu sangat lagi saran. Atau marahin sekolahku, itu sekolah terbenar bisa. Ini jalan gitu misalkan. Tapi justru yang harus kita pikirkan, ya Allah, dari sekian ratus orang, dari sekian 600 orang yang lewat ke jalan tersebut, dan lubang di situ ada, kenapa hanya saya gitu? Oh yang lain enggak gitu. Nah harusnya berpikir gitu. Oh mungkin ini bisa jadi peringatan dari Allah untuk saya gitu. Oh bisa jadi ini suatu kebaikan buat saya. Insya Allah pasti akan ada baiknya, ya. Karena bisa jadi misalkan kalau kita nggak terprosok di situ, kalau kita jalan terus ada motor yang lewat ketabrak dengan motor misalkan gitu. Pokoknya harus selalu berpikir positif gitu ya, seperti itu. Sehingga ketika kita berhusnuzon, apapun yang terjadi pada diri kita, insya Allah itu jadi kebaikan. Bahkan harus dipikir positif, insya Allah ada kebaikan buat kita semua. Ya, semoga. Ya, oke. Bertakwa dan ibadah lain itu kayak sholat, gitu kan tadi kata Abi, sholat malam, sholat wajib udah termasuk juga. Nah sekarang yang bakalan jadi pertanyaan, kalau selama bulan Ramadan aja kan, maksudnya istiqomahnya gitu di bulan selain di bulan Ramadannya tuh gimana, dan terkadang sulit gitu. Ya untuk mencapai keistiqomahan ini tentu perlu dilatih, ya. Bahkan perlu dipaksa gitu, ya. Kalau kita ingin misalkan contoh kita ingin dalam lari nih. Misalkan dari lari itu hari pertama kita mencapai 1 kilo. Hari keduanya harus dipaksakan dari 1 kilo jadi 1 kilo lebih. Misalkan 1 kilo 200 meter, nambah atau 100 meter. Harus dipaksakan, dilatihkan gitu. Sehingga dengan dilatih itu, dipaksa dengan niat untuk kebaikan, itu mudah-mudahan menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan. Ketika kita kebiasaan paksaan itu dilakukan terus-terusan dalam 1 bulan, apalagi dengan penuh keikhlasan, itu insya Allah akan menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan, maka akan menjadi budaya, ya. Ketika menjadi budaya, maka akan menjadi karakter. Ya, nah itu kalau kita sudah menjadi karakter, udah itu pasti dimanapun dan kapanpun, bukan hanya di bulan Ramadan, itu akan menjadi terbiasa. Nah makanya momentum Ramadan ini kan 1 bulan nih. Kita bagian malas-malasan, kalau kita tahu janjinya Allah tadi, ya, anggaplah hibahnya Allah, hadiahnya Allah,
ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh ini, kita akan menjadi takwa dan akan mendapatkan tempat tadi, itu kan menjadi semacam semangat ya, motivasi buat kita. Nah, jadikan motivasi itu untuk membiasakan kegiatan di bulan Ramadan itu. Semua aspek kegiatan, ya, baik dari bangun paginya, tentu kan biasanya kalau bangun biasa paling kita bangun setelah subuh aja tuh. Iya. Nah, ketika di bulan Ramadan bangunnya sekarang karena mau sahur sebelum subuh, itu harus jadi kebiasaan. Terus biasanya kita baca Quran. Dalam Ramadan itu kita membaca Al-Quran hampir setiap hari. Bahkan setiap beres sholat wajib, kita memaksakan baca Quran. Ya, akhirnya setelah Ramadan, karena inilah bulan sebagai bulan tarbiyah, latihan kita, mudah-mudahan setelah Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran. Nah, jadi memang harus dibiasakan, ya. Nah, bagi yang sudah terbiasa, apalagi hatinya sudah tahu kepada Allah dan sudah merasakan indahnya bersama Allah, itu nggak berat, ya. Apapun yang kita lakukan, suruh ibadah apa saja, ya. Itu kalau kita hatinya sudah tertaut, insya Allah nikmat, gitu. Kayak kita mau ketemu dengan seseorang, ya karena udah tertaut kan. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang nggak senang, males ya. Nah, tapi kalau yang kita cintai, kita sayangi, semangat gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya reward dari Allah, mudah-mudahan itu jadi semangat bagi kita. Dengan bersemangat itu, kita menjadi dipaksa untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Ketika dipaksa setiap saat dengan iming-iming tadi, mudah-mudahan itu menjadi suatu kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan yang sudah kita lakukan, itu tertanam dari kita menjadi sebuah karakter. Dan itu kalau sudah menjadi seperti itu, tidak akan. Oke, berarti itu balik lagi ke diri kita harus membiasakan supaya jadi habit gitu ya. Oke, sekarang sedikit keluar dari tema nih. Menurut Abi, kunci dari kesuksesan itu apa sih? Kunci dari kesuksesan sebenarnya kalau Abi lebih mengutamakan libatkan Allah gitu. Kesuksesan itu akan muncul ketika melibatkan Allah. Seberapa besar pun kita sungguh-sungguh, seberapa besar pun kita ketekunan, itu mah nomor sekian ya. Kalau misalkan jawaban yang biasa kan, gimana untuk mendapat kesuksesan? Ya, rajin, tekun, tangguh kan gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi di balik itu sebenarnya harus ada melibatkan Allah. Ketika kita melibatkan Allah, maka Allah akan balas, ya. Maka Allah akan berikan di luar yang sesuai yang kita harapkan, lebih melebihi daripada yang kita harapkan, ya. Jadi kalau ingin menjadi sukses, pertama yang paling utama sebelum yang lain, libatkan Allah. Ya, kita melakukan suatu, libatkan Allah. Kita belajar, libatkan Allah. Bahkan kalian ketika nanti mau bekerja pun, libatkan Allah. Karena apa? Karena ketika kita melibatkan Allah, segala aktivitas kita, maka akan menjadi ibadah. Ketika sesuatu yang kita mencapai, anggaplah yang sifatnya duniawi tidak tercapai, tapi itu sudah menjadi ibadah, sebenarnya itulah kesuksesan yang hati. Karena tujuan hidup kita kan sebenarnya untuk masa depan. Masa depan itu dia ya. Tentu tidak hanya sekedar itu, kita ingin sukses di dunia wal akhirat. Ya, jadi yang paling utama tetap segala sesuatu harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu, baru ketangguhan, kedisiplinan, keseriusan, keruletan, itu harus senantiasa kita lakukan. Tanpa itu semua, kita tidak akan bisa menjalani diri kita menjadi seorang yang lebih sukses lagi. Itu lagi. Oke, keren banget ya ternyata. Tapi kalau misalkan kita lihat tuh terkadang kalau orang yang memang bisa dibilang lebih banyak sehatnya, tetapi rezekinya begitu banyak gitu, istidraj kan ya namanya. Menurut Abi itu gimana tuh? Ya, makanya kesuksesan
itu jangan diukur dari ukuran duniawi, ya. Karena tadi banyak, apa sih, kok dia nggak sholat, kok dia ini, tapi dia sukses kok gitu, ya. Ya tadi bisa jadi, tapi kalau diukurnya dengan dunia bisa jadi itu, tapi kalau diukurnya dari kebaikan, ya, misalkan gini, dia sukses, tapi dia nggak berbagi, nggak sukses sebenarnya. Dia kaya, tapi tetangganya yang kelaparan juga dia nggak tahu, dia nggak peduli. Gitu. Tapi dia udah punya apa-apa, mobil mewah dan sebagainya, banyak bahan rumah segalanya. Tapi dia bagi keluarganya nggak sesuatu banget gitu, atau bagi tetangganya nggak terasa ada dia gitu. Malah yang ada masalah misalnya. Nah itu sebenarnya nggak dianggap sukses. Karena bagi kita sukses itu sebenarnya mah bisa bermanfaat buat yang lain. Ya, makanya ketika kita ingin menjadi sukses harus diselipkan. Misalnya kita minta sesuatu, ya Allah saya ingin dapat rezeki banyak. Nah bukan hanya sampai di situ. Pak Wasa dulu saya sampaikan juga. Iya pernah dibahas itu. Ya. Tapi harus ada manfaat dari ini tuh buat apa dan harus melibatkan untuk yang lain. Gitu. Jadi ya Allah saya minta rezeki yang banyak supaya saya bisa membantu yang lain. Insya Allah Allah berikan. Gitu. Karena mintanya bukan untuk diri aja. Iya. Ya. Tapi ketika kita minta untuk orang lain, masa orang lain dipenuhi, dirinya sebagai wasilah dan terpenuhi, jadi pasti. Gitu. Gimana mau bisa membantu orang kalau kitanya nggak mampu? Gitu. Makanya lebihkan, jangan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Makanya kesuksesan itu bagi saya, bagi Habib sendiri, bukan hanya diukur dari duniawi, tapi justru seberapa besar kepemanfaatannya, ya, keberkahannya, ya. Keberkahan itu kan gini, ketika kita punya sesuatu, apakah ini menjadi nambah kebaikan apa enggak? Gitu. Kalau kita misalkan punya mobil mewah, kesehariannya yang ada malah bukan nambah senang, tapi malah menjadi nggak tenang karena takut hilang. Ya, akhirnya setiap malam dia lihat, setiap malam dia lihat, akhirnya dirinya nggak jadi tenang. Nah itu nggak berkah. Tapi dengan kita justru punya sesuatu, tapi diri kita menjadi berkah, bahkan nambah kebaikan, itulah yang menjadi suatu kebaikan buat kita. Jadi harus berkah di sini benar-benar kitanya juga. Buat apa kita harus kaya, kita punya segala sesuatunya, tapi hatinya nggak merasa kaya. Tapi hatinya nggak tenang. Oh dia mikirin kekayaannya dan sebagainya, akhirnya malah sakit tuh ayah. Oh banyak sih harta di mana, tapi dia hanya makan nasi, bubur. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh dokter gitu. Karena dia sudah mulai sakit-sakitan dan sebagainya. Kan nggak senang juga. Lebih baik kita biasa-biasa, tapi kita bisa ini itu bisa kita lakukan. Ya syukur-syukur kita sukses, tapi bisa menjadi wasilah membantu orang lain. Itu harus tujuan. Maka orang muslim itu harus kaya. Kenapa kaya? Supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Supaya bisa membantu orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Gitu. Oke, gak kerasa sudah 15 menit berjalan teman-teman. Segmen 2 sudah kita bahas tadi. Menarik banget ya. Sebelumnya terima kasih Habib sudah menyempatkan datang dan sharing di sini gitu. Saya pribadi mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.